Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Instruktur Batch 6 Kelompok 63. Yang saya hormati Bapak Presenter, yang saya hormati Ibu Moderator, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robbi syrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kehendaknya lah kita semua diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya pada kegiatan ini. Sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan kita semua dari awal kita lahir sampai ke akhir zaman nanti. Terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang telah hadir pada sesi kali ini. Bapak Ibu semua, saya Elis Eva Kurniasari, dinas sebagai pengawas Kementerian Agama, pengawas MTS, dan saat ini bertugas sebagai host pada sesi kali ini. Pada kesempatan ini, saya didampingi oleh seorang ibu yang luar biasa, contoh bagi kita semua, Ibu Dr. Anda N. Yuli Ridawati, Master Pendidikan. Beliau bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dan saat ini menjadi moderator. Selanjutnya, saya pula didampingi oleh seorang guru ganteng yang beranak 3, Bapak Ade Muhammad, Sarjana Pendidikan. Beliau sebagai guru simulasi dan komunikasi digital di SMP Babakan Bina Bakti Utama. Iya, di SMP Bina Bakti. Mohon maaf, di SMP Budi Bakti Utama. SMK, Bu. Pada Larang, Kak. Di SMK. Mohon maaf, saya didampingi pula oleh Bapak Ade selaku guru simulasi dan komunikasi digital di SMK Budi Bakti Utama pada Larang, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini beliau sebagai presenter materi yang akan disampaikan adalah backup data penting ke Google Drive. Nah, Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kegiatan selanjutnya saya sampaikan dan saya serahkan kepada Ibu Moderator yang sangat luar biasa, kepada Ibu Dr. Anda N. Yuli Ridawati, Master Pendidikan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Ibu Elis Eva Kurniasari, MPDI, selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ibu dan Bapak para peserta PCT batch 6.3 Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Bapak Bayu selaku instruktur juga telah hadir. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali berdiskusi, kembali belajar. Materi yang kali ini adalah tentang backup data penting ke cloud atau ke Google Drive. Ibu dan Bapak, mungkin Ibu dan Bapak pernah kehilangan data
kita sudah capek-capek menyimpan data, menulis atau membuat karya, tetapi tiba-tiba data tersebut hilang karena sesuatu hal. Tentu saja ini akan membuat kita sangat kecewa dan sangat menyesal. Apalagi kalau data itu adalah data yang sangat penting dan susah dicari atau dibuatkan kopinya lagi. Nah, pada kesempatan pagi ini narasumber kita Bapak Ade Muhammad Ismail Marzuki, SPD, akan memaparkan materi tentang bagaimana backup data penting ke Google Drive. Sebelum beliau memaparkan materinya, saya akan sampaikan biodata singkat tentang nama lengkap adalah Ade Muhammad Ismail Marzuki. Pak Ade adalah seorang anak muda yang sangat bersemangat untuk terus belajar. Saking mudanya saya berpikir bahwa Pak Ade ini masih bujangan. Ternyata setelah ngobrol sepintas, kecil-kecil sudah pinter, memiliki anak 3 dan istri baru 1. Mudah-mudahan tetap 1 ya. Pak Ade bekerja atau bertugas sebagai guru di SMK Budi Bakti Utama Ciburui. Nah, sekolah ini bersebelahan dengan situ Ciburui. Kalau ibu bapak mau berkunjung ke Pak Ade, sekalian rekreasi ke situ. Karena sekolahnya persis bersebelahan dengan situ Ciburui. Pak Ade ini orangnya low profile. Jadi dia tidak mau memberitahukan, mempublikasikan prestasi apa saja yang telah diraihnya. Sehingga saya tidak memiliki data tentang itu. Namun demikian, saya yakin Pak Ade itu sebenarnya orang yang sangat berprestasi. Orang yang memiliki prestasi dalam berbagai bidang. Terutama yang ada kaitannya dengan tugasnya sebagai guru SMK Budi Bakti Utama Ciburui. Baiklah Ibu dan Bapak, selanjutnya mari kita simak apa yang akan dipaparkan oleh pemateri kali ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sinyal tidak menjadi gangguan, Pak Ade bisa menyampaikan materinya dengan baik. Untuk itu, pada Pak Ade, saya persilakan untuk segera menyampaikan atau memaparkan materinya tentang backup data penting ke Google Drive. Silakan Pak Ade. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli, Bu Elis yang sudah tadi memandu jalannya acara di awal. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah atau partisipan yang sudah hadir di room ini. Para instruktur, Pak Bayu, kemudian ada Bu Hijri, kemudian juga ada 2 rekan kita Bu Dian dan Bu Dian ya. Satu rekan kita ini Her juga nggak tahu siapa nih. Ya. Bu Dian dan Bu Her ya. Ya, alhamdulillah terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di room ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu semua mengenai backup data otomatis gitu ya. Nah, ini otomatis gitu ya ke Google Drive gitu. Nah, bagaimana caranya? Saya ingin perlihatkan dulu sedikit tentang environment atau lingkungan atau tampilan lah begitu ya Google Drive gitu ya. Nah, ini ketika dibuka itu Google Drive. Nah, ini
share dulu kontennya. Ini drive. Nah, ini tampilan Google Drive. Nah, Google Drive otomatis kita miliki ketika kita memiliki akun Gmail ya. Nah, ini otomatis kita dapat jatah, kalau nggak salah kapasitasnya itu 15 GB ya. Lumayan besar ya untuk sebuah fasilitas gratis gitu ya yang disediakan oleh Google. Nah, ini tampilan awalnya sebetulnya seperti apa ya? Tampilan komputer kita gitu ya. Ini seperti halnya tampilan komputer kita atau ruang penyimpanan di komputer kita gitu ya. Atau flash disk mungkin bisa gitu ya. Ini ruang penyimpanan lah begitu. Google Drive itu semacam hard disk atau flash disk begitu ya. Tapi ini di cloud ya. Gitu. Dan ini bisa diakses di mana saja. Namun kelemahannya memang untuk beberapa rekan kita yang kesulitan akses internet ini mungkin ya agak susah gitu ya. Tapi alhamdulillah sepertinya yang bergabung di room ini tidak mengalami itu gitu ya. Nah, itu sepintas ini saya tunjukkan dulu environment gitu ya atau tampilan dari Google Drive. Nah, baik, kita mulai. Itu sedikit pembuka saja. Tadi juga sudah diinikan oleh moderator bahwa terkadang kita Bapak Ibu dalam bekerja menggunakan komputer ini atau laptop, kadang kita file-file kita itu terkadang mungkin tidak sengaja gitu ya. Sebentar, saya minimize dulu ininya ya. Nah, terkadang file yang sudah kita buat itu terhapus, mungkin tidak sengaja terhapus atau tidak sengaja terformat ya. Mungkin Bapak Ibu juga dalam melakukan backup data yang biasanya itu dilakukan umumnya gitu ya, dilakukan secara manual gitu ya. Nah, saya akan masuk dulu ke pengertian backup data. Apa sih backup data itu? Nah, ini analoginya seperti orang yang punya mobil gitu ya. Pasti itu di belakangnya atau di bagasinya tersimpan ban cadangan gitu ya. Ini dikhawatir. Untuk apa membawa ban cadangan? Ya tadi ketika bocor atau kempes, ban utamanya bisa diganti dengan ban cadangan itu gitu ya. Nah, jadi backup data itu adalah sebuah upaya membuat data cadangan lah begitu. Agar ketika data utama hilang, terhapus, terformat, kita dapat menggunakan data cadangan tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada jenis backup data. Itu ada manual, ada otomatis. Yang manual contohnya seperti apa? Nah, kita misalkan cara umum nih backup data itu kita ngerjakan di laptop atau di komputer, kemudian di backup ke flash disk atau ke hard disk eksternal gitu ya. Atau ada juga yang melakukan ini disimpan di email gitu ya, dikirim ke email. Ada juga. Tapi kelemahannya ini yang manual ini apa kelemahannya? Nah, ketika kita lupa mengcopy data yang sudah kita edit, kelemahannya data di flash disk itu nggak up to date lagi gitu ya. Artinya hasil editan kita itu nggak tersimpan berarti di flash disk gitu. Nah, kita hari ini akan bicara bagaimana caranya backup otomatis gitu ya. Nah, sebetulnya di cloud ini ada beberapa layanan gratis juga gitu ya. Selain Google Drive itu ada Dropbox, iDrive, kemudian ada OneDrive, kemudian ada SugarSync ya. Nah, kali ini kita khusus akan membahas tentang Google Drive. Saya akan membahas tentang Google Drive. Nah, Google Drive
itu akan kita miliki tadi seperti saya katakan di awal, itu syarat utamanya harus punya akun Gmail gitu ya. Nah, akun Gmail ketika kita buat akun Gmail otomatis kita akan bisa memiliki Google Drive ya, dan itu jatahnya atau kapasitas ruangnya itu adalah 15 GB. Nah, bagaimana caranya backup data? Nah, langkah pertama ya itu kita buka browser. Ya. Ini bagaimana cara settingannya? Yang pertama itu Anda Bapak Ibu semua buka browser, kemudian ketikkan drive.google.com gitu ya. Nah, otomatis ketika Bapak Ibu belum login ke akun Gmail-nya itu diminta untuk login dulu gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu login ke akun Gmail-nya. Nah, setelah login ini tampilan awal Google Drive itu ya kurang lebih environment-nya seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik di pojok kanan atas itu ada seperti lambang gear gitu ya, itu diklik ya, kemudian pilih Get Drive for Desktop. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke sebuah halaman baru gitu ya, atau tab baru. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu klik download yang di bagian personal ya, bukan yang bisnis. Kalau yang bisnis itu pasti berbayar. Nah, ini untuk yang personal, download. Ya, klik download di yang backup and sync yang personal ya. Nah, kemudian nanti akan muncul sebuah jendela baru, klik agree and download. Nah, ini kebetulan di laptop saya terinstall IDM ya, atau Internet Download Manager, sehingga tampilan downloadnya seperti itu. Nah, klik start saja download. Nah, setelah terdownload itu aplikasinya itu seperti ini, namanya kurang lebih install backup and sync ya. Nah, itu tinggal di double klik saja, dibuka tadi file hasil downloadan, kemudian di double klik gitu ya. Nah, ini proses downloading aplikasi ya. Kemudian instalasi. Nah, setelah komplit tinggal di close saja. Ya, jendela yang ini tinggal di close saja setelah komplit. Tunggu sampai selesai, komplit, di close saja. Nah, tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah penginstalan selesai itu, tampilan awalnya seperti ini. Bapak Ibu klik get started aja. Nah, setelah get started, nanti Bapak Ibu diminta kembali untuk login menggunakan akun Gmail yang tadi Bapak Ibu login di web. Nah, ini silahkan login. Nah, kemudian setelah berhasil login itu nanti Bapak Ibu akan beralih ke halaman ini seperti ini tampilannya. Choose folder from your computer to continuously backup to Google Drive. Nah, ini klik aja sama Ibu Gadet ya. Nah, gadgetnya diklik. Nah, ini tampilannya setelah Bapak Ibu klik gadget itu seperti ini. Nah, ini ada tulisan My Laptop ya. Di sini dicentang-centang 3, ini desktop, dokumen, picture. Nah, di sini di bagian ini kita akan memilih folder mana atau file penting mana yang ada di dalam folder. Nah, itu caranya adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bekerja itu siapkan folder khusus. Nah, ini khusus data-data penting Bapak Ibu di satu folderkan saja. Nanti di sini kita akan memilih folder tersebut untuk di backup secara otomatis ke Google Drive nantinya gitu ya. Nah, di sini ada tulisan choose folder ya. Nah, kita klik choose folder, kemudian yang desktop itu dokumen itu dihilangkan saja, centangnya dihilangkan, diklik satu kali jadi hilang. Kemudian kita klik choose folder ya. Nah, ketika kita memilih folder, silahkan Bapak Ibu cari folder yang berisikan data-data penting yang akan di backup nanti ke Google Drive. Nah, contoh ini saya udah buat
folder VCT batch 6 Jabar gitu ya. Nah, ini saya kumpulkan tugas-tugas VCT saya dari awal sampai sekarang itu di folder itu, dan folder ini saya backup ke Google Drive ya, gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, misalkan saya mengedit file-file yang ada di dalam folder VCT itu, nanti otomatis pembaharuannya akan dikirim ke Google Drive gitu. Secara otomatis tanpa kita harus melakukan apapun ketika selesai melakukan settingan ini gitu ya. Select folder penting tersebut ya. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, muncul tercentang seperti ini. Setelah tercentang klik next saja. Ya. Nah, kemudian setelah klik next, Bapak Ibu akan akan dihadapkan kepada tampilan seperti ini. Since file from my drive to folder on this computer. Nah, ini tampilan ini adalah nanti di sini setelah Bapak Ibu klik get it, Bapak Ibu akan diarahkan kepada halaman seperti ini. Jadi ini apa data yang ada di Google Drive di backup ke komputer kita. Kalau ini sebaliknya gitu ya. Nah, biasanya kalau saya itu dihilangkan gitu ya. Jadi tapi kalau Bapak Ibu mau backup lagi ke komputer data yang ada di Google Drive boleh. Kalau Bapak Ibu bekerja secara online, kemudian datanya tidak ada di komputer, kemudian Bapak Ibu ingin backup ke komputer, itu bisa melalui fitur ini gitu ya. Nah, jadi data sebaliknya sekarang dari Google Drive di backup ke laptop gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih aja ya, yang paling bawah ini since only this folder. Nah, ini klik ya, jangan yang atas ini, jangan seen everything in my drive ya, tapi pilih yang bawah, kemudian Bapak Ibu select beberapa folder yang ada di Google Drive untuk di backup ke komputer. Nah, untuk merubah nanti disimpannya di mana, di folder mana di komputer kita, ini nanti Bapak Ibu klik change. Nah, contoh ini misalkan saya hanya akan membackup folder classroom ini saja ya, yang akan di backup. Nah, kemudian disimpannya mau di mana di komputer kita, itu tinggal klik change ya, yang warna biru. Nah, misalkan backup Google Drive. Nah, ini contoh saya bikin folder baru backup Google Drive. Nah, kemudian klik select folder tersebut. Nah, nanti file-file yang ada di Google Drive yang kita backup akan tersimpan di folder backup Google Drive ini gitu ya. Nah, setelah selesai klik start. Nah, yang paling bawah itu klik start ya Bapak Ibu. Setelah ini lihat berubah ya, tersimpannya di backup Google Drive. Nah, ini setelah tadi kita memilih folder tempat penyimpanan, ini nanti klik start bagian kanan bawah. Nah, nanti setelah selesai itu akan tampil ini langsung melakukan kerjanya ya. Nah, ini aplikasi ini bekerja membackup apa yang ada di folder tadi ke Google Drive, ataupun kalau Bapak Ibu men-setting, kalau saya nggak men-setting ya Bapak Ibu, jadi data yang di Google Drive nggak saya close, nggak saya backup ke komputer ya. Jadi yang ininya since my drive to this komputernya ininya dihilangkan centangannya, baru klik start kalau saya gitu ya. Jadi saya nggak membackup apa yang ada di Google Drive ke komputer, tapi hanya melakukan backup dari komputer ke Google Drive saja. Nah, ini nanti akan bekerja secara otomatis ketika ya, tentu saja syarat utamanya tadi komputer kita terakses dengan internet gitu ya, atau memiliki akses dengan internet. Langsung bekerja, dia akan membackup data di folder kita yang ada di komputer, file-file penting kita yang berada di komputer itu ke Google Drive gitu ya. Nah, ini misalkan ya, ini di VCT batch 6 di folder tadi yang saya backup ke Google Drive ini berisikan data-data seperti ini gitu ya. Nah, ini di tampilan Google Drive-nya. Kalau Bapak Ibu mau ngecek hasil backup-nya itu, tampilan Google Drive-nya kurang lebih seperti ini. Klik komputer ya. Kemudian klik my laptop. Nah, ya. Ini
klik komputer, kemudian di sampingnya itu ada My Laptop, klik My Laptop. Nah, ini folder hasil backup-annya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tampilannya. Ketika kita buka folder yang ada di Google Drive itu tampil seperti ini. Jadi ini hasilnya. Ini yang ada tampilan di komputer, file di komputer saya tampilannya seperti ini, di Google Drive itu seperti ini gitu ya. Setelah di backup otomatis ke sana. Nah, nanti ketika Bapak Ibu bekerja di sini, mengedit file di sini atau menambahkan file ke sini ke folder ini, nanti otomatis secara otomatis sistem akan backup ke Google Drive. Jadi tidak harus dikopikan secara manual gitu ya. Tapi itu otomatis. Tapi tadi syaratnya agar sistem ini bekerja itu harus memiliki koneksi internet. Begitu Bapak dan Ibu. Paparan saya ini tentang backup otomatis data penting di komputer ke Google Drive. Mangga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin setelah ini di sesi dibuka sesi diskusi gitu ya, akan dipandu oleh Bu Yuli. Saya kembalikan kepada moderator Bu Yuli, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ade yang sudah memaparkan materinya demikian jelas. Ibu dan Bapak, selanjutnya saya akan buka sesi diskusi. Di antara Ibu dan Bapak, mungkin ada yang masih penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ade. Silakan Ibu Bapak bisa menggunakan klik tombol raise hand atau juga bisa menggunakan chatroom. Nah, pada sesi pertama ini saya buka pertanyaan untuk 3 orang penanya, dan setelah itu jika masih ada yang masih penasaran, saya akan buka kembali untuk sesi pertanyaan berikutnya. Dan sebelum ada yang bertanya, saya ingatkan Ibu dan Bapak silakan untuk mengisi presensi, linknya sudah bisa dilihat di chatroom. Silakan untuk mengisi presensi. Baik, Ibu dan Bapak, silakan. Adakah yang mau bertanya? Sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya atau para instruktur. Ini belum ada yang mau bertanya, ya? Tadi sempat hilang suara sama ininya, di saya mungkin sinyal jelek lagi hujan gede. Bisa tadi ada yang diinstal gitu ya? Saya kurang ini kurang. Bisa diulang nggak yang pas tadi bisa apa gitu? Soalnya tidak ada suara, padanya gambarnya juga nggak jelas. Oh gitu. Bisa diulang lagi nggak? Oke. Baiklah Pak Ade, Bu Dian meminta dijelaskan kembali, meminta penjelasan ulang tentang bagaimana cara menginstal program ya. Program Google Backup dan Sync ini. Silahkan Pak Ade diulang lagi. Saya udah share konten Bapak Ibu, udah bisa kelihatan? Ya, bisa, ada. Kelihatan. Nah, ini tampilan awal kita itu seperti ini ya Bapak Ibu. Google Drive nih. Cara mengakses Google Drive. Tadi Bu Dian menyimak nggak cara akses ke Google Drive-nya? Sudah. Oh, sudah bisa itu ya. Sudah ini tampilan ini. Bagaimana cara downloadnya? Sampai sini sudah. Cara menginstalnya. Oke. Nah, di sini ada tampilan setting Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tampilan setting. Ya, Bapak Ibu klik saja di sini. Nanti ada ini ini sampai pindahin dulu. Nah, ketika klik setting muncul ada setting, ada get drive for desktop, ada keyboard shortcut. Nah, kita klik yang ini. Get drive for desktop. Ya. Nah, setelah get drive for desktop, itu nanti Ibu akan diarahkan ke sebuah tab baru, ya, ke sebuah tab baru yang nanti berisi seperti ini nih, ya. Ini ada 2,
Ada untuk bisnis, ada untuk personal. Nah, kita kan gunakan untuk personal ini yang gratisannya itu gitu ya. Nah, Ibu tinggal klik download saja. Gitu ya, misalkan nih saya contohkan download. Nah, nanti tampil seperti ini, kemudian agree and download. Nah, klik aja agree and download. Nah, ini kebetulan saya menggunakan IDM, Ibu Budian. Itu jadi tampil seperti ini dulu ya. Kalau tidak menggunakan IDM, tidak akan tampil seperti ini mungkin ya. Nah, ini tinggal klik aja. Nah, start download. Nanti kalau sudah selesai downloadnya, ya, kalau sudah selesai downloadnya, Ibu buka file hasil downloadan tadi, gitu ya. Ibu buka file hasil downloadan tadi. Nah, ini sebentar, saya akan stop sharing dulu untuk ininya. Nanti saya sharingkan file yang sudah berhasil terdownloadnya gitu ya. Oh, sorry. Atau di sini saja lah saya. Sorry. Sebentar. Ini saya share PowerPoint aja deh. Sini aja biar gampang. Nah, ini Ibu Dian cek di komputernya hasil downloadan aplikasi tadi gitu ya. Nah, ini hasil tampilan ini tadi hasil download kita. Ini namanya install backup and scenes ya. Ini tadi file atau aplikasi yang kita download tadi. Ini tinggal diklik aja Budian 2 kali, double klik gitu ya. Nah, nanti setelah double klik nanti akan tampil seperti ini, downloading gitu ya. Nanti downloading, installing. Nanti kalau sudah beres tampil seperti ini, installation complete ya. Nanti Budian tinggal close aja kalau udah seperti ini, tinggal close aja, tampilan jendela ininya di close ya. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Ya. Nah, all of your file at your fingertips ya. Nah, Ibu Dian tinggal klik aja get started. Gitu. Kemudian setelah Budian klik get started, Budian akan nanti akan ada tampilan baru seperti ini. Silahkan login menggunakan akun Gmail-nya. Ya, login dengan menggunakan akun Gmail-nya, kemudian klik next ya. Nah, setelah klik next, itu akan muncul tampilan baru seperti ini. Choose folder from your computer to continuously backup to Google Drive. Nah, di bagian ini kita akan memilih folder yang berisikan file-file penting yang akan kita backup ke Google Drive. Jadi di sini kita akan memilih folder mana yang akan kita backup ke Google Drive ya. Nah, kemudian tinggal klik saja di sini got it ya. Nah, nanti tampilan barunya seperti ini setelah klik got it. Nah, nanti di sini kita pilih choose folder. Nah, yang akan di backup. Kita akan memilih folder mana yang akan di backup nih. Gitu. Nah, yang di sini tadi tampilan yang ini, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, ini dihilangkan aja semua karena kita tidak akan membackup file yang ada di desktop, kita tidak akan membackup dokumen ini nih, file yang ada di dokumen atau di picture. Tapi kita akan memilih sebuah folder khusus yang berisikan file-file penting di komputer kita. Nah, tinggal klik choose folder ini. Ya. Setelah klik choose folder, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan ada jendela seperti ini, Bapak Ibu, tampilan komputer kita nih. Cari aja di mana letak folder yang akan di backupnya. Nah, ini kebetulan folder saya ada di E nih, di data ya, di sini data E. Kemudian nama foldernya PCT Batch 6 Jabar. Nah, kemudian dipilih folder tersebut, kemudian klik select folder. Gitu. Nah, nanti tampilan baru akan seperti ini setelah diklik select folder. Nah, ini tercentang, ini berarti yang ini di backup, yang atas ini enggak di backup ya. Yang tercentang aja yang akan di backup. Nah, setelah itu klik next ya. Nah, tampilan baru akan kemudian akan dihadapkan kepada tampilan seperti ini setelah klik next.
since file from my drive to folder on this computer. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi membackup yang ada di komputer ke Google Drive, kalau yang sekarang kita juga bisa melakukan backup dua arah gitu ya. Jadi tidak hanya dari laptop ke Google Drive, tapi kita bisa melakukan backup dari Google Drive ke laptop gitu. Nah, yang bagian tadi backup dari komputer ke Google Drive. Nah, yang sekarang ini adalah dari Google Drive di backup ke laptop. Nah, ini tinggal klik aja got it. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, biasanya saya nggak melakukan backup ke komputer gitu ya. Jadi ini saya hilangkan centangnya, yang bagian ini hilangkan centangnya, kemudian langsung klik start di sini ya. Di bagian di bagian kanan bawah klik start gitu. Jadi itu ketika klik start berarti itu langsung otomatis aplikasi itu berjalan gitu, akan membackup folder file-file yang ada di folder PCT batch 6 tadi ke Google Drive gitu. Nah, ini tampilan ininya bekerjanya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, di sini di bagian bawah komputer kita ada, nah dia berputar seperti ini gitu ya. Ini lagi sinkronisasi atau proses backup dari folder yang tadi kita pilih, lagi proses backup file-file yang ada di dalam folder yang kita pilih tadi ke Google Drive. Nah, gitu. Nah, ini folder PCT batch 6 tadi itu berisikan file-file ini gitu ya. Nah, kemudian ini kita cek ke Google Drive-nya. Jika sudah selesai sinkronnya, itu kita cek gitu ya. Nah, lambang kalau sudah selesai seperti ini, Bu Dian. Jadi ada tanda panah ke atas gitu ya. Ini kayak awan, kemudian ada tanda panah ke atas simbolnya. Itu berarti sudah selesai sinkronisasinya atau proses backup-nya sudah selesai. Kalau di sini kan tampilannya seperti panah berputar gitu ya. Seperti panah berputar ini ya. Gitu. Panah 2 berputar, itu lagi proses sinkronisasi. Tapi kalau udah selesai, itu tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan tadi tampilan hasil proses backupnya. Jadi file-file yang ada di komputer saya otomatis ada di Google Drive ya. Ini satu folder dengan foldernya ya. Nah, ini di tampilan komputer saya. Nah, ini environment Google Drive. Di sini ada My Drive. Nah, ini ada komputer. Kita klik komputer. Nanti ada My Laptop di sini, diklik My Laptop ya. Kemudian nah, ini folder yang tadi kita backup. Satu folder di backup ke sini. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau dibuka ya. Nih. Sama nih, file di komputer, ini file di Google Drive. Sama gitu ya, jumlahnya sama, ininya sama. Cuman tampilannya aja agak beda dikit gitu ya. Itu mungkin kemudian yang bisa saya sampaikan. Enggak, untuk selanjutnya Bu Dian, halo. Mudah-mudahan sudah puas ya Pak Ade menjelaskan kembali ini dari awal, luar biasa. Terima kasih Pak Ade. Yeah. Silakan yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Belum ada. Pak Ade, boleh saya bertanya? Boleh Bu, mangga Bu. Ya, gimana Bu Dian? Mau pertanyaan lanjutan bisa? Boleh. Oh iya, sok boleh, mangga. Oke. Nuhun Pak Ade, jelas banget. Cuma mungkin nanti kalau misalkan kita ketika tidak ada internet terus kita buat yang baru gitu, nanti secara otomatis mungkin langsung tersimpan saat internet itu kembali nyambung mungkin ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, terus cara menghentikannya kalau misalnya saya bosen nih masuk terus misalkan ke drive. Oke. Drive-nya mau diisi yang lain misalkan. Cara memberhentikannya bagaimana, Pak? Nuhun. Baik, saya share ini dulu ya. Sebentar. Share screen dulu. Nah, ini saya share screen. Nah, saya share aplikasinya langsung aja. Nah,
Ibu tinggal di sini di bagian bawah di simbol yang tadi kecil itu, panah kecil itu tinggal diklik kanan, Bu, ya. Caranya itu tinggal diklik kanan, kemudian nanti preferences, ada preferences, saya close dulu ya. Nah, di sini klik kanan. Sorry. Oh, kelihatan, Bu? Klik kanan. Ya, nah nanti tampil seperti ini, ya. Kemudian ini klik titik 3 ini diklik, kemudian preferences. Nah, preferences nanti tampil seperti ini. Loading ya, si loading sudah kelihatan. Ada tampilan yang tadi ketika instalasi atau setting. Nah, ini seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini tinggal dihilangkan aja centangnya. Gitu. Tinggal dihilangkan aja ini centangnya, kemudian klik OK. Itu otomatis akan menghentikan backup otomatis tadi, gitu. Ya. Yang di awal yang diklik kanannya. Nah, ini kan PCT batch 6 ini tercentang ya, berarti ini folder yang terbackup secara otomatis terus-terusan selama koneksi internet yang ada, gitu ya. Tapi kalau misalkan mau menghentikan backup, wah ini udah penuh Google Drive saya udah penuh, mau diisi yang lain, ini jangan di backup terus, ini udah penuh gitu. Ya udah ini dihentikan saja centangnya ya. Oke, atau misalkan mau dihentikan sementara gitu ya. Nah, itu boleh aja. Ini dihilangkan centangnya, nanti kalau mau backup lagi tinggal centang lagi, klik OK lagi, masuk ke preferences ini gitu ya. Nah, ini juga di sini kan ada settingan nih, kalau mau backup dari Google Drive ke komputer kita ya tinggal di sini settingnya nih. Ya. Gitu. Itu kemudian mungkin ya. Nuhun Pak Ade, jelas. Ya. Nuhun. Sudah jelas? Masih ada pertanyaan lagi Bu Dian? Sudah sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Ade. Ya, sama-sama Bu Dian. Ya, Bu Dian sudah terpuaskan ya. Masih ada yang lain? Adakah yang mau bertanya lagi yang lain? Oh, belum ada. Pak Ade, ini tadi ada pesan dari Bu Ade Suminar, katanya mau minta PowerPoint-nya untuk di-share. Nanti PPT-nya di-share di grup aja ya. Oke, siap. Pak Ade, kalau mau tadi kan hanya mencontohkan satu folder, bisa nggak menyimpan beberapa folder? Bisa, Bu. Bisa. Nah, ini jadi saya share lagi lah ya caranya. Iya. Oke, sebentar. Baik. Nah, di sini ini my laptop ya. Kalau di my laptop ini kita akan nge-share dari laptop ke Google Drive. Kalau Google Drive ini dari Google Drive mau di backup ke laptop kita. Laptop. Nah, kalau di sini, nah ini yang ini tinggal choose lagi aja Bu foldernya. Nah, ini tinggal misalkan ini mau di backup semua ya udah misalkan di ini nih. Misalkan saya udah punya data banyak nih di ya. Ini mau di backup gitu ya beberapa folder misalkan bahan aja, misalkan animasi, itu tinggal select folder aja. Gitu. Bisa sekaligus langsung. Oh, harus satu-satu Bu. Nggak bisa satu-satu ya. Harus satu-satu. Misalkan ini bahan aja. Satu-satu tapi boleh beberapa folder gitu ya. Bisa select lagi. Nah, ya. Nah, ulangi lagi dengan prosesnya seperti itu ya. Jadi dua nih. Dua folder yang saya share ya. Bahan ajar dan PCT. Gitu. Nanti kalau mau nambah lagi tinggal choose lagi ya. Iya, betul. Choose folder lagi. Betul gitu. Iya, terima kasih Pak Ade. Baik, sama-sama. Ya. Nampaknya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya karena Pak Ade sudah memaparkan demikian jelas. Kemudian waktu pun sekarang sudah menunjukkan 9:52. Pak Ade mungkin mau menyimpulkan dulu sebelum mengakhiri pertemuan ini. Silakan. Baik, itu sedikit Bapak Ibu sharing ilmu yang saya pelajari gitu ya.
atau saya aplikasikan di, ya ini kan tugas-tugas di PCT ini nih harus kita upload ya. Jadi kemarin saya inisiatif kumpulkan dalam satu folder, kemudian folder itu saya langsung backup ke Google Drive. Ini juga ya inspirasinya datang dari beberapa teman-teman juga sebetulnya gitu ya, yang kemarin minta divideokan, kemudian minta di tugas saya juga kemarin bikin player dan lain sebagainya. Nah, player tugas-tugas ini kan harus kita submit ke kantong tugas. Nah, supaya nggak hilang, saya kumpulkan dalam satu folder gitu ya, dan saya backup ke Google Drive gitu. Jadi nanti kalau file itu misalkan hilang di di komputer saya masih punya backup di Google Drive itu Bapak Ibu. Jadi secara otomatis. Kenapa saya setting otomatis? Karena kalau di saya sebetulnya punya hard disk eksternal kapasitasnya 1 tera gitu ya, besar. Kenapa nggak saya simpan di situ? Atau di flash disk juga bisa gitu ya. Flash disk saya kapasitasnya 64 giga gitu ya. Lumayan besar. Bisa di backup sebetulnya ke sana, tapi kalau backupnya manual terkadang memang suka lupa gitu ya. Kita edit file gitu ya, seperti ini PowerPoint yang saya buat gitu ya. Ini kan PowerPoint ini dibuatnya bertahap gitu ya. Saya nggak ada waktu, saya buat selesaikan sampai beberapa slide. Besoknya saya kerjakan lagi gitu ya. Nah, kalau lupa ngopi ke flash disk kan berarti jadi nggak up to date gitu ya. Kalau backupnya manual harus di copy ke flash disk gitu ya. Itu backupnya manual, copy paste gitu ya. Nah, itu manual. Jadi perubahannya kalau kita lupa backup gitu ya, atau lupa mengcopy ke flash disk, jadi datanya nggak up to date gitu ya. Nah, supaya up to date ya tadi solusinya adalah salah satunya adalah backup otomatis gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, segala atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya secara pribadi, umumnya buat partisipan semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ade, terima kasih sudah memaparkan materi demikian gamblang, jelas, dan ilmunya benar-benar sangat bermanfaat. Ilmu yang baru terutama bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman yang lainnya, kaitannya dengan kita sekarang tengah belajar tentang IT, dan Pak Ade menambahkan ilmu baru tentang bagaimana membackup data penting ke Google Drive secara otomatis. Nah, apa yang disampaikan Pak Ade ini benar-benar sangat aplikatif. Jadi ilmu yang benar-benar bermanfaat Pak Ade. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dibagi ini pahalanya sampai ke akhir. Amin, amin, amin. Baiklah Ibu dan Bapak para peserta, Ibu dan Bapak instruktur. Demikianlah paparan Pak Ade dan aktivitas kita selama 55 menit terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semuanya bermuara menjadi nilai ibadah. Saya yang bertugas sebagai moderator, mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas segala perhatian Ibu dan Bapak. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bulis selaku host untuk ya. Silakan Bulis. Terima kasih Ibu Dr. Anda Yuli Ridawati MPD. Bapak Ibu semua, saya ingatkan kembali para peserta agar mengisi lembar presensinya dengan link yang sudah kami sediakan. Sebelum saya tutup, mungkin ada masukan atau apapun dari para instruktur, mangga silahkan. Dari Pak Bayu mungkin, atau Bu Ade, atau Bu Hijri.
Dari Bu Ade mungkin ada masukan Bu Ade? Terima kasih Ibu, keren banget sih materinya. Cuman tadi saya sempat telat, jadi nggak simak dari awal. Ya nanti PPT-nya dikirim aja ya Pak Ade ya. Siap Bu. Iya. Terima kasih. Untuk mungkin di sini ada yang sudah juga, Bu Yuli bisa mulai memasukkan ke kantong tugas karena nanti saya laporkan ke Pak Hendra untuk dicek. Dan yang belum tetap semangat aja sampai beres kita. Iya, siap Ibu. Terima kasih atas semangatnya, supportnya kepada. Mungkin dari Pak Bayu silakan. Pak Bayu barusan ngechat. Oh gitu. Ya? Dari Pak Bayu cukup katanya Bu. Mohon mantap, semangat terus. Pak kantong tugasnya diisi. Iya, siap. Terima kasih. Siap laksanakan Pak Bayu. Ibu Hijri juga. Ya, semangat Ibu, semangat Bapak yang masih bertugas, ayo. Ya, siap. Terima kasih. Dari Bu Hijri mungkin? Ada dari Bu Hijri? Atau sudah dicukupkan sekian ya Bapak dan Ibu? Ya. Karena terbatas, ya, karena terbatasnya waktu pada sesi ini, sampailah sudah kita di penghujung acara. Kepada Bapak Ibu jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi presensi untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk presenter muda kita yang telah memaparkan materinya yang begitu tenang ya, lancar, dan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk Ibu Moderator yang luar biasa. Saya pun ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu instruktur kita yang selalu setia mendampingi kita saat melakukan tugas, serta seluruh partisipan yang telah andil dalam kegiatan ini. Saya selaku host dalam sesi hari ini, Amit Bundur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.